You know, this was once the tallest structure in the US. Now it's just this old relic. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Rasa ngilu akibat makan es krim campur paku payung lebih ngilu lagi kalau kalian nonton video ini sampai habis sob. Sebuah film yang rilis sebelum lomba 17-an kemarin, Mimin bakal ubek-ubek filmnya buat kalian. Menceritakan dua sahabat yang ingin melepas masa kelamnya dengan cara yang sangat ekstrim, menaklukkan menara setinggi 2000 kaki di tengah padang gurun yang jauh dari pemukiman. Akan tetapi suatu musibah terjadi ketika mereka tak bisa kembali turun dan harus terjebak berhari-hari di atas sana. Ladder. It's gone. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Tiga orang pemanjat tebing sedang mengalahkan rasa takutnya dengan aksi yang memacu adrenalin. Becky, istri dari Dan, serta seorang sahabat yang menemaninya, Hunter. Hal berbahaya dilakukan Becky ketika ia hendak berpindah jalur. 1, 2, 3. That's my girl. Dan yang sedang memasang pengaman di sebuah lubang, tiba-tiba segala usaha telah dilakukan Becky untuk menolong suaminya, tapi takdir berkata lain. Dan harus meninggalkan sang istri selamanya. Dari sinilah film baru dimulai. ...357 hari kemudian setelah meninggoinya Dan, Becky yang kini berstatus janda muda, dia masih tak bisa terima semua itu. Menghabiskan setiap harinya menyendiri dan seringkali masih berhayal suaminya. Hey, what's up? This is just a voicemail. You reached Dan. Beribu nasihat dari ayahnya juga tak mempan kepadanya. Sampai akhirnya ayah menyuruh Hunter untuk bantu Becky keluar dari masa kelamnya. Awful. Yeah, like really freaking awful. Well, come here. Hunter mengajaknya kembali mendaki ke suatu tempat tertinggi yang belum pernah satu orang pun mencobanya, yaitu Menara TV B67. Adalah menara setinggi 2000 kaki atau setara 600 meter, yang 2 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel dan juga 6 kali lebih tinggi dari Monas di Jakarta sob. The B67 TV tower. It would be an adventure. Like old times. Tak begitu sulit untuk menaklukkannya, justru akan terasa mudah karena hanya dengan menaiki ratusan anak tangga saja agar bisa sampai ke puncaknya. Hunter juga bermaksud untuk menabur abu Dan di atas sana. Namun, karena rasa trauma yang masih terpendam, I'm sorry. Hunter, I can't. It's like, no, I can't do it. I'm sorry. keesokan pagi, pikirannya mungkin sudah sedikit fresh, Becky menerima ajakan Hunter. Let's do it. Let's climb your stupid tower. Perjalanan yang menempuh waktu 6 jam lamanya mereka isi dengan banyak candaan. Tapi di sini Becky masih menghiraukan ayahnya. Sampai malam tiba, mereka mampir ke warung nasi goreng Ibu Leha.
ini orangnya. Mereka menanyakan lokasi menara tersebut berada. You see that light way up there? That's your tower. That's insanely high. Hunter adalah seorang YouTuber yang cukup tenar dengan konten-konten ekstrimnya. Sedangkan Becky hanyalah orang biasa yang mempunyai hobi sama dengan Hunter. Berhubung HP-nya lowbat dan powerbank juga habis baterainya, Hunter sedikit pintar mengakalinya. The elements in the lamp and how's that for a dumb YouTuber? Mereka pun bermalam untuk mengumpulkan stamina buat menyambut hari esok. Di pagi hari, Becky harus terbangun karena mimpi buriknya. Dan seakan ada di sampingnya, Becky selalu mengucapkan kata sayang untuknya, namun Dan selalu membalasnya dengan sebuah kalimat. 1, 4, 3. Sebelum berangkat, seperti biasa, Hunter selalu membuat konten di channelnya, sampai-sampai Holy shit! Woo! 8 more lives, baby! setibanya di sana, terlihat jelas bangunan tersebut sudah tidak digunakan selama beberapa tahun. Mimin juga nggak tahu. Terpaksa mereka harus melanjutkannya dengan berjalan kaki yang berjarak cukup jauh sob. Di tengah jalan, Hunter memposting konten seekor anjing hutan yang menjadi korban bancakan burung pemakan bangkai. Lumayan juga yang nge-like postingannya loh. Holy shit, 300 likes. Oh wow. 350. Holy shit. Looks a lot bigger up close, right? Sesampainya di sana, saat Hunter sedang sibuknya ngonten, Becky merasa takut bercampur gemetar. Namun, perasaan itu hilang setelah Hunter meyakinkannya. I overcame the fear. I took control. Do not let this fear consume you. Come at it head on and kick its ass. Hanya dengan berbekal tali pengaman sepanjang 50 kaki yang saling mengikat di antara mereka, dari sinilah petualangan baru dimulai. Shit. Look at this. Damn it, Hunter, you are such an asshole. Tanpa menyadari kondisi menara tua yang sudah rapuh dimakan usia tersebut, mereka pun memulainya dengan menaiki anak tangga di bagian dalam menara. Dengan yakinnya, Hunter terlebih dahulu naik, disusul Becky yang masih ragu mengawalinya. Baru beberapa meter yang Mimin belum sempat ngukur, Becky sedikit dikejutkan dengan baut-baut yang udah pada kendor tak menghentikan mereka untuk lanjut ke atas. Di ketinggian 1000 kaki atau setara 300 meter, yang berarti mereka sudah setengah jalan, di mana ini adalah tinggi puncak dari Menara Eiffel. Becky merilekskan dirinya sejenak dengan sebotol air yang mungkin cukup sampai nanti mereka pulang. Whoa. Halfway up. That means we've climbed about 1,000 feet. So we've climbed the height of the Eiffel Tower. There's the motel and the diner. No way, it looks like a little toy town. Sampai akhirnya mereka sudah melewati tangga dalam menara dan harus dilanjutkan dengan menaiki tangga bagian luar setinggi 200 kaki. Jelas terlihat lebih berbahaya dari sebelumnya. Out here, it's just like 200 feet more, that's all. I can't. Yes, you can. Sambil menyanyikan lagu Balonku Ada Dua, Becky membuang rasa takutnya dan mulai menyusul Hunter. Kesulitan terakhir, mereka harus melewati antena parabola yang agak sedikit menutupi tangga.
Hunter sengaja meledek Becky dengan sedikit kelakuannya. Namun, tanpa mereka sadari, salah satu baut terlepas dari tangga yang sudah karatan tersebut. Becky yang dibantu oleh Hunter, akhirnya mereka berhasil sampai puncak menara setinggi 600 meter. Di antara hamparan padang luas dan jauh dari pemukiman. Kemudian, mereka pun mengabadikan momen langka tersebut dengan antusias. Mereka juga bergantian, sesekali 2 kali melakukan hal ekstrim yang sangat memacu adrenalin hanya demi sebuah konten. Lalu menyudahi ini dengan menabur abu suaminya dan I love you. Goodbye, Dan. waktunya pulang. Mereka kembali bersiap dan mulai menuruni tangga. Diawali oleh Becky sembari dibantu Hunter yang cukup berhati-hati. Selangkah demi selangkah ia lalui tangga yang sudah terlihat rapuh, sampai ia menginjak tangga yang seakan bergoyang-goyang dompet dibuatnya, sehingga dengan responnya, Hunter menahan tali pengaman dan sekuat mungkin menariknya, dibantu Becky yang melangkahkan kaki ke tiang menara. Namun, di luar kendali Hunter, tali tersebut kembali kendor. Dengan segala upaya, akhirnya Becky berhasil meraih tangga terakhir dan ia pun mendapat nyawa keduanya. Perjuangan belum selesai, Sob. Mereka harus menerima kenyataan terburuknya di sini saat melihat ke bawah. Ladder. It's gone. Tak ada jalan untuk turun, ditambah sinyal yang hilang terbawa angin di tempat setinggi ini. Ingat baru ingat, ransel mereka terjatuh di antena parabola. Tak ada minum, tak ada drone, tak ada apa-apa kecuali teropong dan pistol suar yang mereka temukan di sana. Gak terasa, kepanikan semakin menjadi ketika Becky baru menyadari luka yang didapat sebelumnya, tapi sedikit terobati berkat Hunter yang merelakan kemejanya. Dan dari sinilah bagaimana rasanya terjebak di ketinggian 600 meter yang jauh dari pemukiman. Dimulai dengan teropong, terlihat mobil RV tua parkir di kejauhan sana, tapi itu tak membantunya sama sekali. Hunter sempat teringat dengan postingan sebelumnya yang ternyata cukup memungkinkan ada sinyal di bawah sana. Hunter mengunggah postingan yang berisikan pertolongan, siapa tahu 60.000 pengikutnya bisa membantu. Help us, stuck on B67 tower. Call 911. Dengan cara menurunkan HP-nya yang diikat tali pengaman yang lumayan panjang, tak cukup itu, Hunter menambahnya dengan satu tindakan berbahaya. Tak membuahkan hasil, mereka mencobanya dengan membungkus HP pakai sepatu, juga ditambah empuk dengan HB yang dikorbankannya.
Oke, saatnya terjun. Tak lama kemudian, ada seorang pria bersama anjingnya tepat di bawah menara. Dicobalah dengan melemparkan sepatu Becky satu persatu, yang berhasil disadari pria itu. Sore berganti malam, Becky menonton video pernikahannya dan sempat melihat wajah Hunter yang sedikit tak senang di pesta tersebut. Hunter yang dari tadi memantau mobil RV di bawah, ia menyuruh Becky untuk menembakkan tanda darurat. Hey, sons of bitches, I'm here! Holy shit. Check this out. Betapa gembiranya mereka akan kedua pria yang menyadari hal tersebut dan lekas mendekatinya. Tapi belum jatuh udah kejedot, kedua pria itu justru menggarap mobilnya. No, what the hell? They're stealing my freaking car! What? No, you sons of bitches! You asshole, what the hell? Di malam yang dingin dan gelap sepi, alah jadi kayak lagu, Becky menyadari sebuah tato di kaki Hunter yang menurutnya itu sama persis seperti omongan Warahumdan saat membalas kata sayang dari Becky. 1, 4, 3, itu yang selalu keluar dari mulutnya. Dan could never say the words I love you. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Hunter pun mengakuinya. Ia tak bisa pungkiri perasaannya kala itu, jatuh cinta pada lelaki yang sama. Semalaman suntuk, mereka bercerita semuanya. Namun, satu hal yang membuatnya rela sahabatnya menikah dengan Dan. Asalkan kau bahagia, aku juga bahagia. Udahlah lupain sis, yang penting Hunter sudah menyesalinya. I am so sorry. Pagi yang mulai terang, Becky berhasil melupakannya. Tak terasa sudah 1440 menit sejak memposting bantuan, tak ada satupun pengikut di akun Hunter yang mengetahuinya. I think it's time to accept that either your 60,000 followers don't give a shit or your phone's down there in a million pieces. Tidak minum seharian dan tak mau mati kehausan, akhirnya mereka berpikir untuk mengambil ransel. Di dalamnya juga ada drone yang bisa mereka terbangkan untuk meminta bantuan. Yeah, I seriously think I can get it. Hunter, I don't think this is a good idea. Becky, I don't think we have a choice. Hunter memberanikan diri untuk mengambilnya dengan tali pengaman yang mungkin cukup membantu. Satu pesan terakhir untuk sahabat tersayang. I'm sorry, Bex. I love you. Dengan kerja kerasnya, ia sampai di ujung tali. Namun itu tak cukup menggapai ransel tersebut. Lalu, Hunter pun terpaksa mengeluarkan jurus terbarunya. Minum dulu sob, aus. Terlalu jauh menggapai tali, ia coba cara lain agar lebih dekat. Kemudian, harapan dan keyakinan mengalahkan rasa takutnya. Hunter, are you okay? You okay? Okay. Lalu, mereka saling berjuang dengan sekuat tenaga kuda hingga akhirnya sembari mengintip, Becky memastikan keadaan Hunter.
Hunter yang terluka di tangannya menjadi beban buat Becky untuk menariknya ke atas sendirian. Tanpa putus asa, Becky mengeluarkan segenap kekuatan Wonder Woman untuk menariknya. Alhasil, mereka kembali bersama. Gantian aus, tapi jangan banyak-banyak, buat ntar lagi sis. Mereka pun segera membuat tanda pertolongan dan menerbangkan drone ke arah restoran. Tapi kondisi baterai yang lowbat, mereka terpaksa menariknya kembali. Malam kembali datang. Becky terbangun dengan paniknya karena tak melihat Hunter di sisinya, disertai gangguan burung pemakan bangkai, dan tiba-tiba ternyata semua itu hanya mimpi dari Becky. Malam berganti pagi. Terlintas di pikirannya, Becky mendapat ide untuk mengecas drone dengan bantuan saklar lampu menara tersebut. Seperti yang sebelumnya Hunter pernah lakukan. 30 kaki terakhir, dengan luka yang masih terasa, Becky mempertaruhkan hidupnya. Dengan semangat yang terus dikobarkan Hunter, disertai pengalaman juara panjat pinang, ia berhasil mencapainya. Baik-baik, Bek. Panas itu bohlamnya. Kabel yang kurang panjang harus dibantu dengan mengorbankan cincin pernikahannya. Iyalah, daripada dikiloin, gak seberapa sob. Butuh waktu yang lama Becky bertengger di atas sana. Aroma asam bercampur kecut, sesekali dua kali burung-burung iseng mengganggunya. Namun, itu tak menghalangi perjuangan Becky yang sampai akhirnya kembali turun dan sempat menanyakan pada Hunter. Sambil menunggu jam buka restoran, Becky kembali merindukan sosok ayahnya dan saatnya tiba. Perlahan tapi pasti, Becky mengarahkan drone sejauh mungkin untuk menuju resto tersebut. Sedikit lagi sampai, tapi supir truk tersebut menghiraukannya dan mengubur dalam-dalam harapan terakhir mereka. Kemudian, Becky bermaksud menjatuhkan HP untuk yang kedua kalinya dengan sepatu Hunter. Tapi, Hunter tak bisa melepaskan sepatunya lagi karena dia telah terjatuh. Mendengar perkataannya, sontak membingungkan Becky dan langsung menengok ke arahnya. Ternyata, Hunter telah tiada. Ia tewas saat mengambil ransel dan terjatuh di atas antena, di mana Becky gagal menahan tali pengamannya. Kondisi ngantuk, lapar, dan lemas yang membuat Becky berhalusinasi seakan-akan Hunter masih hidup. Terlihat jasad Hunter yang masih tergeletak di sana. Dan kini Becky tersadar bahwa ia hanya seorang diri di atas menara sob. Becky lanjut bertahan di tengah angin dan badai, sembari merindukan ayahnya yang saat ini sangat gelisah akan keberadaan sang anak.
Lalu, Becky mengirimkan pesan video yang berisikan segala penyesalannya selama ini telah menghiraukan sang ayah. Ditutup dengan kata maaf dan sayang pada ayahnya. I'm sorry, Dad. By the time you see this, I'll be gone. I love you. Malam yang berlalu, seekor burung pemakan bangkai datang menggerogoti luka yang mulai membusuk. Akan tetapi, dengan sisa-sisa tenaga terakhir, tenaga yang kembali pulih dan semangat yang membara, Becky berusaha menuju antena. Dengan meminjam Hosoku no Haki milik Akagami no Sense, Becky berhasil mengusirnya kabur tanpa menyentuh. OP BGT back. Satu cara terakhir ia lakukan dengan membungkus HP ke dalam sepatu, lalu memasukkannya ke tubuh Hunter yang sudah bolong karena ulah burung rese. Mau nggak mau, tega nggak tega, ia harus menjatuhkan sahabatnya sendiri, sob. Scenes ditutup oleh sang ayah yang tancap gas menuju ke TKP dan bertemu dengan putri tercintanya. Dan film pun selesai. Karena saking komplit ceritanya, sampai Mimin gak sempet ngitungin berapa hari mereka di atas sana, sob. Engeh nggak engeh, coret-coret aja jawaban kalian di kolom komentar. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.